sore anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Bapak. Sehat. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup? Ya, anak-anak, ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini? Belum. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian pada komputer ya. Nah, ada yang sudah tahu bagian-bagian komputer itu apa saja? Belum. Belum. Ya. Seperti yang Anda lihat di depan ini ya, anak-anak, ini yang namanya komputer. Nah, komputer memiliki banyak sekali bagian-bagian di dalamnya. Nah, yang di luar ini ada yang tahu namanya apa? Casing. Ya, bagus sekali. Casing. Nah, casing ini digunakan untuk memasang bagian-bagian pada komputer, atau komponen-komponen pada komputer. Nah, casing ini biasanya terbuat dari aluminium. Kenapa? Ada yang tahu kenapa terbuat dari aluminium? Ringan Pak, berat. Ringan. Agama apa? Tahan lama. Tahan lama. Masih ya? Tidak berat tadi. Tidak berat. Awet. Tidak mudah karatan. Ya, tidak mudah karatan. Tapi di samping itu aluminium digunakan karena apa? Karena aluminium Menghantar. Tidak. bukan menghantar, Tidak. tapi tidak panas. Tidak panas. Mudah untuk mengeluarkan panas ya. Salah tahu. Selain itu juga ringan. Nah, di dalam bagian komputer itu ada banyak sekali. Yang pertama ini namanya apa? Yang banyak kabelnya ini? Itu Ini namanya power supply ya. supply. Power supply ini digunakan untuk mensuplai tegangan dan arus yang digunakan oleh komponen komputer pada komputer. Nah, di sini ada banyak sekali warnanya ya. Ada merah, hitam dan kuning, ada juga hijau. Nah, fungsinya itu ternyata ada fungsinya masing-masing. Nah, nanti bisa dilihat di lab sheet-nya atau di apa namanya? Di penjelasan spesifikasinya masing-masing, karena setiap power supply memiliki fungsi yang berbeda-beda pada kabelnya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian yang berwarna hijau ini. Ada yang tahu namanya apa? Mas Agam? Apa? Motherboard. Ya, atau juga sering disebut Apa nih? mainboard. Nah, papan yang besar ini namanya mainboard. Nah, fungsinya digunakan untuk meletakkan komponen-komponen seperti prosesor, RAM dan VGA. Tolan. Nah, tanpa motherboard tentunya komputer tidak akan berfungsi. Ya. Kemudian yang kedua, bagian tengah ini namanya apa? Ada yang tahu? Mana? Mas ya? Pas. Kipas. Ini juga namanya kipas. Buat pendingin. Kipas digunakan untuk apa? Fan. Dingin. Sebagai pendingin. Pendingin. Ya. Jadi kipas ini berfungsi untuk membuang panas dari, kalau yang ini digunakan untuk membuang panas pada heatsink. Ini namanya heatsink ya. Ya. Yang warnanya putih. Ya. Kalau yang di bagian casing itu Ruangan. digunakan untuk membuang panas pada Gas dan ruangan casing. dalam casing. Nah, di balik casing ini ada yang disebut prosesor. Ada yang sudah tahu bentuk prosesor? Intel. Kayak Intel. Ya, Intel. Bentuknya apa, Pak? Imut. Bisa dilihat ya di sini. Insya Allah bisa dibuka. Buka. Nah, ini ya namanya prosesor. Oh. Nah, ada yang tahu fungsi prosesor untuk apa, Pak? Untuk apa? Otaknya. Ya, benar sekali. Prosesor digunakan sebagai otak dari komputer. Jadi kalau tanpa prosesor, komputer tidak bisa digunakan. Ini prosesor. Nah, yang sebelahnya ini namanya RAM. Mana? Nah, ini namanya RAM. Dari spesifikasinya ada kapasitasnya 256 MB. MB. Nah,
Ini pesertanya dong di shoot. RAM itu ada banyak sekali jenisnya ya. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu jenis RAM? Masa kamu kenal? Masih kan? Belum. Belum tahu ya. Ya, RAM itu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang SDR, DDR 1, DDR 2 dan sampai saat ini sudah sampai DDR 3. Nah, cara membedakannya tuh hanya ada pada ini namanya pin ya. Nah, kalau di SDR itu pinnya ada 2, sebelah sini dan sebelah sini. Kalau DDR ini kebetulan DDR 1 di sini. Pinnya ada satu. Nah, pin pada DDR 1, 2, 3 itu sama, semuanya 1 dan letaknya berbeda-beda. Gunanya apa kalau letaknya berbeda? Yang tahu? Belum. Nah, pin ini digunakan untuk agar peletakan RAM tidak terbalik. Karena kalau terbalik bisa meledak. Itu, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, kebalik berarti itu pakai metode Ya, masih ada? Gak ada ya? Bisa kamu ada yang mau ditanyakan? Ini? Gak ada ya? Nah, lanjutkan. Selanjutnya bagian ban. Ini namanya apa? Buat menyimpan CD namanya apa? CD-ROM. CD-ROM. Nah, CD-ROM bentuknya kotak ya. Ya. Nah, dipasang di sebelah atas. Gunanya untuk apa? Ada kan? Untuk memutar CD. Itu ya, CD-ROM untuk memutar CD. Kemudian di bawah ini yang kecil. Ada yang tahu namanya apa? Disket. Disket. Disket itu yang isinya. Kalau ini namanya floppy drive. Oh, oke. Ya, ingat-ingat ya floppy drive. Berarti seru. Nah, floppy drive ini digunakan untuk membaca disket. Disket. Tuh. Kemudian yang bawah ini, yang tahu namanya? Masuk nih? Masuk nih? Namanya apa? Enggak tahu. Belum tahu. Masih apa? Belum tahu. Ya, ini namanya hard disk. Nah, hard disk yang digunakan untuk menyimpan hal-hal yang kita simpan. Isinya kita menyimpan film, menyimpan foto, dan menyimpan musik. Nah, kapasitasnya beragam sekali. Mulai dari yang 80 giga sampai sekarang sampai berapa? 6 tera. Nah, itu. Nah, kebetulan di sini hard disk dan CD-ROM dihubungkan dengan kabel IDE. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan SATA. Perbedaannya Pak? Nah, perbedaannya kalau SATA itu kabelnya lebih kecil. Kilo-kilo. Ya, lebih kecil. Kalau di sini belum ada ya, karena teknologinya belum sampai. Nah, kalau IDE itu bentuknya seperti ini. Nah, ini ada 40 pin. Nah, dan di sini juga ada tonjolan. Ada yang tahu gunanya tonjolan? Untuk apa? Ya, pas masangnya. Biar tidak kebalik. Nah, benar sekali Mas ya, biar tidak terbalik. Karena kalau terbalik Meledak lagi. bisa error atau Six Sigma. sampai meledak. Nah, itu. Kemudian di sini. Nah, ini namanya VGA. Nah, VGA di sini digunakan untuk apa? Tahu? Apa? Kan? Wah, VGA belum tahu. Sulit? Belum tahu. Nah, VGA di sini untuk mengolah grafis. Nah, di sini kebetulan menggunakan slot. Ini namanya slot RGB. Nah, kalau sekarang sudah memakai PCI Express. Nah, catat ya, ingat-ingat. Nanti saya tanyakan kembali. Nah, kalau yang bawah putih ini namanya soket PCI. Nah, ini PCI 1. Nah, ini digunakan untuk memasang komponen LAN atau audio. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? 1 menit lagi. Masuk nih? Siap? Siap? Nah, kalau nggak ada yang tanya, giliran saya yang tanya ya. Oke. Ini namanya apa?
RAM. Sekali. RAM digunakan untuk apa? Nyimpan memori. Salah. Bukan. RAM ini digunakan untuk mengolah data. Mengolah data secara acak. Jadi kalau komputernya mati, nanti datanya di sini Oh iya. hilang. Beda dengan Hard disk. habis yang mana? Mas Bro, silakan maju tunjukkan. Yang ini, Pak. Oh yang ini, ya benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Runi. Nah, ada yang mau ditanyakan? Waktunya habis. Gak ada ya? Oke, untuk pembelajaran pada sore ini saya cukupkan. Nah, kesimpulannya ini adalah komputer. Komputer banyak sekali komponennya. Ada power supply, ada fan, ada motherboard, ada RAM, ada VGA, ada disk dan ada optical drive atau ROM dan floppy drive. Nah, itu untuk kesempatan pada sore hari ini. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, untuk menutup pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk bersama kita masing-masing. Sudah mulai. Oke, cukup sekian. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plak 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 plak. Plak 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 plak.